perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Saudara pendengar, sekali lagi saya ingin bersyukur bersama-sama dengan saudara oleh karena seri Making Life Better ini telah memberkati ratusan ribu, mungkin bahkan jutaan orang yang telah mendengarkan program Making Life Better ini. Tidak sedikit di antara saudara-saudara yang sudah mengalami pemulihan, rumah tangganya dipulihkan, kehidupannya dipulihkan, kesehatannya disembuhkan, dan tidak sedikit juga yang pada akhirnya hidupnya kembali kepada jalan yang benar yang seharusnya dijalani. Oleh karena itu saya menghimbau untuk semua sahabat pendengar yang telah mengalami perubahan hidup semenjak mendengarkan Making Life Better, jangan lupa kirimkan kesaksian Anda di info@pauluswiratno.com, info@pauluswiratno.com, atau lewat surat dan alamatkan ke PO Box 3569 Denpasar, Bali. Dan kesaksian-kesaksian yang bagus akan saya sampaikan di dalam program Making Life Better seri-seri yang berikutnya, sehingga kesaksian saudara juga bisa memberkati jutaan orang yang mendengarkan program Making Life Better ini. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, saya ingin mengajak Anda mengalami pengalaman salib. Dan kali ini, mari kita mendengarkan perkataan yang ketiga yang Yesus ucapkan di atas kayu salib pada detik-detik terakhir menjelang ajalnya. Saudaraku, di dalam Yohanes 19 ayat 25 sampai 27, ada sebuah kalimat yang berbunyi demikian. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid-murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudaraku, perkataan ini adalah perkataan pemulihan. Jauh sebelumnya, ada seorang nabi yang bernama Nabi Maleaki menubuatkan bahwa di hari-hari terakhir akan datang Nabi Elia yang diurapi. Dan Allah akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Saudaraku, kasih seperti ini akan melindungi kita terhadap kutuk. Musuh kita selalu berusaha untuk menghancurkan keluarga demi keluarga, dan tidak sedikit keluarga-keluarga Kristen yang dulu diberkati di dalam gereja, yang dulu pernah berjanji di dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus, tetapi telah berakhir dalam sebuah perceraian dan kehancuran. Saudaraku, salah satu kerinduan kami ialah melalui Making Life Better, saudara akan mendapatkan pemulihan. Dan kiranya Tuhan akan menolong kita untuk bisa mengalami pemulihan rumah tangga itu. Saudaraku, ada beberapa hal yang penting sekali untuk kita simak, yaitu kalimat yang saya pikir tidak banyak yang memperhatikan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Seandainya saudara berada di dekat salib itu, dan saudara langsung menyaksikan penyaliban Kristus, perhatikan baik-baik. Ada banyak murid-murid yang malam sebelumnya sempat sesumbar dan mengatakan, "Guru, kalau toh ada murid-murid yang lain meninggalkan engkau, aku akan bersama-sama dengan engkau." Saudaraku, pada hari itu, ketika Yesus disalibkan, tidak banyak murid yang berdiri dekat salib itu. Namun sayang saudara-saudara, orang-orang yang dekat salib itu adalah kaum wanita. Dan hanya ada satu murid, yaitu Yohanes, yang berdiri dekat dengan salib itu. Pertanyaan saya kepada saudara ialah, seberapa dekat Anda dengan salib akan menentukan seberapa tinggi komitmen Anda untuk memikul salib. Jika Anda tidak pernah mengalami bagaimana rasanya kuasa penyaliban, bagaimana rasanya
penderitaan yang ditanggung oleh Kristus, mungkin saudara tidak akan pernah memiliki pengalaman-pengalaman kerohanian yang begitu dahsyat dan hebat sebagai akibat daripada mengalami salib Kristus. Saya yakin Maria ibu Yesus ada di situ, dan Yohanes murid yang dikasihinya berdiri di dekat salib, mendengarkan kalimat ini. Ibu, inilah anakmu. Sebuah kalimat yang sangat luar biasa yang keluar dari Sang Juru Selamat. Penghargaan kepada ibunya yang sekian tahun memendam sebuah rahasia. Karena saya menduga, saya berspekulasi secara pribadi bahwa Maria tahu persis bahwa anaknya Yesus Kristus sejak dari kandungan punya misi yang luar biasa. Misi yang datang dari Bapanya yang di surga. Dan saudara sebagai seorang ibu secara biologis, melihat anaknya yang dibesarkan, yang setiap hari bersamanya tergantung di kayu salib dan menderita, darahnya bercucuran jatuh ke tanah. Oh saudaraku, saya yakin Maria hatinya juga ikut hancur. Di saat-saat seperti itulah, ketika orang mencemooh, ketika orang merendahkan, karena penyaliban adalah kematian yang sangat-sangat merendahkan seseorang. Justru Yesus mengatakan, Ibu, inilah anakmu. Bukan anak yang mengalami pelecehan, tapi anak yang baru selesai melakukan tugas. Anak yang setia melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapanya. Dengan kata lain, di kayu salib itu sebagai seorang anak, Yesus memberikan penghargaan kepada ibunya. Dan sebagai sebuah penghargaan, Yesus mengatakan kepada Yohanes, inilah ibumu. Saudaraku, di dalam kalimat ini ada sebuah pemulihan yang luar biasa, seperti yang disaksikan oleh Bapak Caesar Castellanos. Melalui encounter atau perjumpaan dengan salib, ada banyak orang yang mengalami pemulihan yang luar biasa. Satu kali, ia baru saja kembali dari sebuah encounter kaum pria atau retreat perjumpaan. Dan dikatakan bahwa mereka mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan beberapa kesaksian dari mereka. Salah seorang pria berdiri sambil memandangi anak lelakinya dan berkata dengan terus terang, Nak, kita sering mendengar perumpamaan tentang anak yang hilang. Tapi hari ini, ayah memintamu untuk mengampuniku. Karena selama ini justru akulah yang menjadi ayah yang hilang. Aku tidak pernah memberikan kasih sayang dan perhatian kepadamu. Saudaraku, dengan air mata di pipinya, anak itu memeluk ayahnya, dan keduanya larut dalam tangisan. Seperti inilah yang dinubuatkan oleh Nabi Maleaki. Bagaimana hati bapak-bapak berpaling kepada anak-anak mereka, dan hati anak-anak berpaling kepada bapak-bapak mereka. Dahulu para ayah berdoa bagi keselamatan anak-anak mereka. Tetapi kini kita melihat semakin banyak anak-anak yang berdoa bagi keselamatan orang tua mereka. Allah sedang melepaskan roh pemulihan, dan kami menyaksikan semua hal ini terjadi melalui perjumpaan dengan salib Kristus. Saudara, kalimat yang diucapkan oleh Yesus di atas kayu salib, yang memberikan peneguhan hubungan antara anak dengan orang tua, seharusnya menjadi sebuah pembelajaran bahwa di kayu salib terbuka kesempatan untuk ada pemulihan antara orang tua dengan anak, dan antara anak dengan orang tua. Dalam pelayanan saya berjumpa dengan begitu banyak anak-anak yang akhirnya menjadi anak jalanan. Kabur dari rumah, minggat dan tidak mau kembali ke orang tuanya. Karena dilukai, dilecehkan, direndahkan, disakiti. Dan berapa banyak di antara mereka yang menjadi kriminal, atau menjadi orang-orang yang jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan asusila oleh karena hatinya yang terluka oleh orang tua mereka. Saudaraku, mereka adalah anak-anak yang sedang mendambakan kehadiran seorang ayah. Mereka adalah anak-anak yang mendambakan kasih sayang seorang ibu. Dan apabila ada bapak dan ibu yang mau memberikan kasih sayang seperti Allah, seperti Yesus memberikan kasih sayang kepada kita, maka tidak ada istilah tidak mungkin untuk dipulihkan. Semua bisa dipulihkan. Mungkin sementara saudara mendengarkan siaran ini, saudara sedang merenungkan betapa pahit pengalaman Anda ketika Anda dilecehkan oleh orang tua.
Atau saat ini saudara sedang merindukan kehadiran anakmu yang minggat dari rumah bertahun-tahun tidak pernah pulang karena pertengkaran yang pernah terjadi dengan mereka. Saudaraku, ingatlah baik-baik, di kayu salib ada pemulihan hubungan antara ibu dengan anak, anak dengan ibu, bapak dengan anak, anak dengan bapak, sehingga pada waktu pemulihan itu datang, pada waktu itu terjadi, kita akan menikmati kembali yang namanya indahnya kebersamaan. Seorang pernah mengatakan hadiah yang terbaik yang pernah kita berikan untuk anak-anak kita bukan uang, bukan mobil, bukan HP, tetapi waktu kebersamaan yang lahir dari kasih sayang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di kayu salib ada pemulihan. Dan kalau saudara mengatakan, Pak, saya mau kembali kepada orang tuaku. Atau saudara mengatakan, Pak, saya rindu anakku yang sudah lama pergi dan tidak tahu di mana alamatnya sekarang. Aku berdoa supaya mereka kembali. Saudaraku, mulailah sekarang engkau dipulihkan lebih dahulu di hadapan Allah Bapa. Alami kuasa salib. Alami kuasa darah Yesus. Dan rasakan kasih sayangnya. Dan engkau akan mengalami pemulihan yang luar biasa. Haleluya. Saudaraku, mujizat itu nyata. Ketika engkau percaya, engkau akan mengalaminya. Saya akan berdoa buat saudara, dan biarlah kuasa Tuhan akan mengalir dan pemulihan akan terjadi. Dan setelah saya berdoa, kalau saudara digerakkan oleh Tuhan langsung untuk menelpon, atau menghubungi, atau mendatangi, atau menyurati orang-orang yang selama ini telah pergi dan perlu dipulihkan. Jangan malu, jangan gengsi. Mari kita melakukan di dalam nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, aku berdoa. Kami telah mendengar bahwa di kayu salib ada perkataan pemulihan. Perkataan yang bisa memulihkan hubungan antara bapak dengan anak, anak dengan bapak, ibu dengan anak, dan anak dengan ibu, anak dengan orang tua dengan anak. Tuhan, kami tidak mau rumah tangga kami dicerai beraikan oleh karena hal-hal yang sebetulnya bisa kami selesaikan di bawah kayu salib. Ampunilah kami sebagai orang tua apabila kami pernah melecehkan, merendahkan, dan menyakiti hati anak-anak kami. Dan ampunilah orang tua kami apabila mereka karena lalai, karena kesibukan mereka belum bisa memberikan apa yang anak-anak perlukan. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa, pemulihan akan mengalir dalam rumah tangga kami. Amin. Saudara pendengar, ambil telepon Anda, telepon orang tua Anda atau anak Anda, dan katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, aku mengampuni, dan aku mau engkau kembali lagi. Dan kalau engkau melakukan ini, kuasa Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Tuhan memberkati. Jangan lupa saudaraku, dengarkanlah Making Life Better yang berikutnya. Masih dalam seri Kuasa Mengalami Salib Kristus. Tuhan memberkati. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.